Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Siap semua? Siap. Baik. Kita di sini di pelajaran SKI. Sampai mana bab kemarin? Bab 2. Bab 2 gitu. Berarti sekarang bab 2. Iya. Langsung saja. Hidayat hadir? Hadir. Farhan Muzammil? Hadir. Alek? Hadir. Nabil? Hadir. Yang hadir siapa? Seno ada. Kemana dia? Sakit. Ada suratnya? Ada, Pak. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Nah, adapun perkembangan Islam di Indonesia itu sendiri terjadi dengan adanya 3 penyebab. Yang pertama yakni perdagangan, yang kedua yakni pernikahan, dan yang ketiga yakni pembebasan budak. Adapun Islam itu sendiri datang ke Indonesia adalah sebagai agama baru. Nah, jadi sebelum Islam datang ke Indonesia itu sendiri, di Indonesia ini sudah ada agama. Di antaranya yakni Buddha. Adapun para ulama penyebar agama Islam di Indonesia dengan jalan damai dan secara perlahan mengikis kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat tempo dulu, seperti sesajen dan lain sebagainya. Adapun proses penyebaran Islam di Indonesia itu sendiri ada 2 jalur. Nah, jadi proses penyebaran Islam di Indonesia itu ada 2 jalur. Yang pertama kan Mekah. Jadi ini ada 2 jalur. Yang pertama yakni Damaskus, terus ke bawah Baghdad, yang ketiga Delhi. Nah, ini nanti ketemu ini di Gujarat sini. Gujarat ini India. Yang kedua yakni Iskandaria. Terus Jeddah. Terus ke bawah Yaman. Dari Yaman dan Delhi ini ketemu di Gujarat yang nanti akan menyebarkan agama Islam ke Indonesia itu sendiri. Nah, jadi kedua negara itulah kemudian agama Islam masuk dan menyebarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Adapun berikut adalah para ulama atau mubaligh penyebar agama Islam yang ada di Indonesia itu sendiri. Yang pertama yakni Paraiman, Sumatera Barat. Yakni penyebarnya bernama Syekh Bahruddin, yakni seorang ulama dari Melayu. Yang kedua yakni Gresik dan Tuban yang terletak di Jawa Timur. Yang penyebarnya adalah Maulana Malik Ibrahim yang sering disebut dengan Wali Songo. Dan yang ketiga yakni dari Demak, yakni Raden Fatah, juga termasuk dari salah satu Wali Songo. Yang keempat yakni Banten, Sunan Gunung Jati itu sendiri. Yang keempat Palembang, yang dikenal dengan Raden Ahmad yang kemudian hijrah ke Surabaya yang dikenal dengan Sunan Ampel, dan lain sebagainya. Adapun penyebaran Islam di Indonesia yang tadi sudah dijelaskan kan ada tiga penyebab. Yang pertama yakni perdagangan. Nah, adapun para saudagar Arab yang datang ke Indonesia, jadi di samping mereka berjualan, juga mereka melakukan dakwah kepada masyarakat pribumi. Nah, jadi para saudagar Arab yang datang ke Indonesia melalui Gujarat dan Sri Lanka tersebut yang di sini. Nah, di sana mereka terlebih dahulu menyebarkan agama Islam. Baru setelah penduduk Gujarat memeluk Islam, para pedagang Arab dan penduduk Gujarat datang ke Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan Islam. Nah, yang kedua yakni dengan cara pernikahan. Nah, yang pernikahan ini yakni saat berdagang, sebagian besar dari mereka menetap di Indonesia itu sendiri. Nah, jadi untuk yang cukup lama sehingga terjadi komunikasi yang cukup baik
antara penduduk pribumi dengan para pedagang yang dari hujan itu tersebut. Nah, dari saking banyaknya pedagang yang menikah dengan wanita pribumi, setelah itu terlebih dahulu memeluk Islam sebelum menikah. Jadi wanita itu tersebut masih memeluk agama Hindu. Jadi sebelum menikah dengan para pedagang, mereka si wanita terlebih dahulu harus masuk Islam. Yang ketiga yakni dengan cara pembebasan budak. Nah, yang ketiga ini jadi ketika seorang saudagar Muslim Arab datang ke Indonesia, masih ada perbudakan yang dilakukan oleh para pedagang asing yang beragama lain, entah itu Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Jadi para pedagang asing itu menjadikan orang-orang miskin sebagai budaknya, seperti pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah. Para saudagar Muslim membeli dan membebaskan para budak. Nah, jadi Islam menyebar ke seluruh tanah air Nusantara Indonesia dengan lancar. Pemeluknya semakin tahun semakin bertambah hingga saat ini. Adapun pengaruh Islam terhadap peradaban bangsa Indonesia, yakni dengan kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat Islam di Nusantara ini, telah menyadarkan pentingnya mengenal diri sendiri sebagai kafilah khalifah, yakni pemimpin. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di antara ciptaan Allah. Nah, jadi manusia ini adalah khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi ini. Nah, manusia bertanggung jawab atas kedamaian, ketentraman seluruh makhluk di bumi, agar terciptanya cinta dan kasih sayang serta semangat untuk terus berpikir. Baik, adapun perkembangan ilmu pengetahuan telah membawa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang beradab. Islam sebagai menghormati dan menghargai manusia, Islam mengangkat martabat dan martabat wanita. Tidak ada manusia yang dijadikan budak oleh manusia lain setelah datangnya Islam ke Indonesia itu sendiri. Nah, yang B ini adapun kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, adapun yang pertama kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Di antara kerajaan-kerajaan Islam adapun sebagai berikut. Yang pertama yakni kerajaan Perlak. Nah, jadi Islam pertama kali datang ke Pulau Sumatera pada abad 7 Masehi. Ingat 7 Masehi. Nah, jadi penduduk pertama yang memeluk Islam adalah para penduduk di Perlak, di daerah Aceh, ya, di daerah Aceh Timur. Jadi kerajaan Perlak ini berada di tempat yang sangat strategis karena berhadapan dengan Selat Malaka di Gujarat itu sendiri, yang bebas dari pengaruh Hindu dan Buddha. Sampai sekarang disebut dengan Serambi Ka'bah Aceh itu sendiri. Yang kedua yakni Kerajaan Samudra Pasai. Nah, jadi Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri sekitar abad ke 3000 Masehi, sekitaran itu. Nah, jadi Pasai adalah kerajaan Islam yang pertama di Indonesia. Yang ketiga yakni Kerajaan Palo, Kerajaan Aceh. Nah, hampir bersamaan dengan hancurnya Kerajaan Pasai oleh Kerajaan Majapahit di sekitaran tahun 1350 Masehi. Nah, dan hancurnya Kerajaan Malaka oleh Portugis di Samudra, berdirinya kerajaan Islam yaitu Kerajaan Aceh pada pertengahan abad ke-17 Masehi. Nah, yang keempat yakni Kerajaan Demak. Nah, jadi Kerajaan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Nah, yang pada awalnya kerajaan ini di bawah pemerintahan Majapahit. Nah, yang D yakni Wali Songo. Nah, jadi penyebar Islam di tanah Jawa, di Indonesia terutama di Jawa, tidak terlepas dari peranan para wali. Nah, para wali sebenarnya berjumlah banyak. Akan tetapi secara umum dikenal dengan Wali Songo atau Wali Sembilan. Nah, adapun nama-nama wali tersebut adalah yang pertama yakni Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Raden Rahmat atau disebut dengan Sunan Ampel. Nah, jadi yang ketiga terus
Raden Paku atau Ainul Yakin yang sering disebut dengan Sunan Yang keempat yakni Mahdum Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Yang keempat yakni Raden Masyahid Sunan Kalijogo. Yang kelima, yang keenam yakni Syarifuddin yang dikenal dengan Sunan Derajat. Yang ke yakni Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Yang terus selanjutnya yakni Sunan Muria yang sering disebut dengan Umar Said. Terus Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Baik. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan di pertemuan pada siang hari ini. Baik, mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.